Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 1 mata kuliah Anak dengan Hambatan Fisik dan Motorik, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang hakikat dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Puja Miranti. Yang kedua ada Rabiria Bonavita, yang ketiga ada Istiqomah, yang keempat ada Heni Oktiana, yang kelima ada Ratna Dewi Rosita, yang keenam ada Mila. Next. Materi kali ini ada 4. Yang pertama ada definisi anak dengan hambatan fisik dan motorik, ada ciri-ciri anak dengan hambatan fisik dan motorik, ada faktor penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik, dan yang terakhir ada dampak dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Apa itu anak dengan hambatan fisik dan motorik? Yang pertama ada definisi dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Hambatan fisik dan motorik merupakan istilah lain dari tunadaksa, yang hambatannya berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan syaraf. Seseorang dikatakan mengalami hambatan fisik dan motorik jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan anak berperan aktif, seperti seseorang tersebut tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan alat geraknya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Secara umum, ciri-ciri anak tunadaksa terlihat dari kondisi fisiknya yang berbeda dengan anak normal. Ciri yang pertama dari motorik. Anak tunadaksa antara tipe 1 dengan yang lain menunjukkan gejala yang berbeda. Ada anak yang mengalami gangguan motoriknya berupa kekakuan, kelumpuhan, dan gerak-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Gangguan motorik ini meliputi motorik halus dan motorik kasar, sehingga anak tunadaksa perlu dilakukannya bina gerak. Yang kedua, ciri dari akademik. Anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada muskulus skeletal sistem atau sistem otot rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal dan dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal lainnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral atau otak, tingkat kecerdasannya bervariasi, mulai dari tingkat idiot atau IQ kurang dari 30 sampai dengan IQ di atas 125. Ciri selanjutnya dibacakan teman saya. Ciri yang ketiga yaitu dapat kita lihat dari sosial emosionalnya, yang mana sosial emosionalnya ini dapat mempengaruhi pembentukan pribadi anak sehingga ia akan merasa rendah diri, dia juga akan mudah tersinggung dan suka menyendiri dan kurang bisa menyesuaikan diri serta bergaul dengan lingkungan bahkan sampai pada tingkat frustasi. Ciri yang keempat yaitu fisik dan kesehatan. Yang pertama, kita melihat dari anggota gerak tubuhnya itu kaku, lemah, bahkan bisa lumpuh. Yang kedua, sulit untuk bergerak, bahkan jika ia akan bergerak pun, gerakan yang ia lakukan itu tidak sempurna dan tidak dapat terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian otak gerak yang kurang sempurna. Contohnya misalnya kaki satu dengan yang satunya itu berbeda atau lebih kecil dari biasanya. Yang keempat yaitu jari tangan kaku dan sulit untuk menggenggam. Yang kelima, sulit untuk berdiri, berjalan, duduk, dan ia akan menunjukkan sikap tubuh yang kurang normal. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas apa yang menjadi penyebab anak ini mengalami hambatan fisik dan motorik. Dari masa terjadinya hambatan fisik dan motorik ini
terbagi menjadi 3, yaitu masa sebelum lahir atau prenatal, masa kelahiran atau natal, dan masa setelah kelahiran atau postnatal. Yang pertama, kita akan membahas dulu dari masa sebelum lahir. Dari masa sebelum lahir, ini penyebabnya diantaranya adalah infeksi atau penyakit yang dikandung oleh ibu, yang diidap oleh ibunya. Yang kedua ada kelainan kandungan. Yang ketiga ada bayi dalam kandungan terkena radiasi. Yang keempat ada trauma. Dan selanjutnya pada masa saat lahir, di antaranya adalah proses kelahiran yang begitu lama, pemakaian alat, proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf pusat pada otak bayi. Yang ketiga ada pemakaian anestesi yang berlebihan. Yang ketiga ada masa setelah kelahiran atau postnatal, yaitu yang pertama ada kecelakaan atau trauma pada kepala anak. Yang kedua ada amputasi. Yang ketiga ada infeksi atau penyakit yang menyerang otak. Yang keempat ada malnutrisi atau kekurangan nutrisi pada tubuh anak. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Kemudian ada dampak anak dengan hambatan fisik dan motorik dengan keterbatasan gerak dan mobilitas yang dimiliki anak dengan hambatan motorik, sehingga berdampak pada kelangsungan hidupnya. Adapun yang menjadi dampak bagi anak dengan hambatan motorik adalah yang pertama, dalam aspek akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak dengan hambatan motorik yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal. Sedangkan anak dengan hambatan motorik yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Yang kedua ada dampak sosial atau emosional. Dampak sosial atau emosional anak dengan hambatan motorik bermula dari konsep anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang dapat mengakibatkan malas belajar dan perilaku salah lainnya. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak dengan hambatan motorik dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi, seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, pemalu, menyendiri, kurang dapat bergaul, dan frustasi. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada dampak fisik atau kesehatan. Dampak fisik atau kesehatan anak dengan hambatan fisik dan motorik biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Dilihat dari aktivitas motorik, intensitas gangguannya dikelompokkan atas hiperaktif yang menunjukkan sikap pendiam, gerak lamban, dan kurang respon rangsangan yang diberikan. Dan tidak ada koordinasi seperti waktu berjalan kaku, sulit melakukan kegiatan yang membutuhkan integrasi gerak yang lebih halus, seperti menulis, menggambar, dan menari. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada anggota kelompok saya yang telah menjelaskan bagian dari materinya masing-masing. Untuk itu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan. Anak dengan hambatan fisik dan motorik mengalami hambatan atau kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan gerak seperti makan, minum, bermain, berpakaian, dan lain sebagainya. Ciri-ciri anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah motorik, akademik, sosial emosional, dan fisik kesehatan. Ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak, sehingga mengalami hambatan fisik dan motorik. Kerusakan tersebut ada yang terletak di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, dan pada sistem muskuloskeletal.
Dilihat dari masa terjadinya, kerusakan dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. Dengan keterbatasan gerak dan mobilitas yang dimiliki anak dengan hambatan fisik dan motorik, sehingga berdampak pada kelangsungan hidupnya. Adapun yang menjadi dampak bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah sebagai berikut pada dampak aspek akademik, dampak dalam aspek sosial atau emosional, dan dampak dalam aspek fisik dan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.